Sejumlah pengrajin bambu mengatakan kerajinan ukir bambu motif Candi Borobudur ini bahkan telah menjadi produk wajib bagi setiap orang pengrajin di wilayah ini. Selain ukir bambu motif Candi Borobudur yang dianggap sebagai cikal bakal berkembangnya usaha kerajinan ukir bambu, para pengrajin juga memproduksi ukir bambu motif lain, seperti motif wayang ataupun kaligrafi. Kerajinan ukir bambu selain untuk memenuhi pasar souvenir di Kompleks Candi Borobudur, juga merupakan pesanan sejumlah toko souvenir di Jakarta dan beberapa kota wisata lainnya. Harga ukir bambu sendiri rata-rata hanya berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per buah. Kerajinan bambu ukir ini kebanyakan dibuat dari bambu jenis wulung, warna biru, ataupun bambu apus warna hijau tua. Sejumlah pengrajin mengaku, ukir bambu motif hewan seperti burung, harimau, ataupun kuda merupakan produk yang paling laris di pasaran. Sementara pada saat musim lebaran atau musim haji tiba, permintaan bermotif kaligrafi biasanya akan melonjak. Sedangkan motif Candi Borobudur, setiap pengrajin antara 20 hingga 30 buah saja per bulannya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Siono Sugondo, Metro TV. Menurut pengusaha batik Fardes Banyuwangi, Yadi, selama ini pihaknya telah melakukan ekspor batik baik yang telah menjadi baju maupun masih berupa kain. Selain memiliki pangsa pasar batik di kawasan Afrika, batik Fardes Banyuwangi juga telah diekspor ke berbagai mancanegara. Sentra industri batik Fardes terletak di Desa Tampu, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk batik tulisnya, selain terbuat dari kain katun, juga dibuat batik dari kain sutra dengan motif batik khas Banyuwangi. Dalam memproduksi batik ini, pengusaha batik Fardes memanfaatkan tenaga lokal yang ada di sekitar tempat tersebut. Yadi menambahkan, sebagai pengusaha batik, ia hanya dapat membina tenaga pembatik lokal agar dapat membatik. Kemudian hasil batiknya dibeli oleh Fardes. Rata-rata hasil membatik ini dihargai Rp40.000 per kain sutranya. Selain merambah pangsa internasional, batik Fardes khas Banyuwangi juga telah dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Omset dari batik Fardes sendiri untuk kelas nasional dan internasional telah mencapai Rp120 juta setiap bulan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV. Menurut sejarah, batik Riau muncul pertama kali di Kepulauan Lingga. Para pengrajin Melayu membawa kain bercorak ini dari Trengganu, Malaysia. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi membatik di tanah Melayu diturunkan dari kaum pendatang yang berasal dari Jawa. Setelah puluhan tahun, batik Riau berkembang pesat dari kepulauan hingga daratan Sumatera. Pada umumnya, batik Riau bermotif bunga yang merupakan ciri khas seni Melayu, seperti batik asal Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hulu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Riau saat ini telah mempatenkan sekitar 80 buah motif Melayu untuk melindungi produk batik ini. Omset pengusaha batik Riau terbilang cukup lumayan. Menurut Encik Amru Salmon, selembar kain dijual dengan harga Rp450.000. Encik mengatakan ia mampu menjual sekitar 70 potong batik setiap bulan. Dari penjualan batik tersebut, keuntungannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sayangnya, meski sudah berkembang, namun batik Riau masih mengandalkan kain sutra dari Pekalongan. Para pengrajin ini sendiri membutuhkan bahan baku dari luar daerah karena hingga saat ini belum ada industri sutra di bumi lancang kuning ini. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asrirama, Metro TV. Bulan Oktober hingga Januari mendatang merupakan masa panen buah mangga bagi petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kondisi ini secara otomatis membuat harga mangga mengalami penurunan. Untuk mengurangi kerugian yang cukup besar, biasanya buah mangga tersebut diolah menjadi makanan olahan seperti dodol mangga dan manisan mangga. Di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang ini, puluhan pengrajin dodol mangga banyak tersebar.
Para pengrajin memanfaatkan mangga yang sudah matang karena harga jualnya yang cukup rendah. Salah seorang pengrajin dodol mangga, Kursiah, mengatakan prospek usaha dodol mangga yang digelutinya ini cukup besar. Meski demikian, pemasarannya baru di wilayah Indramayu dan Cirebon dan sekitarnya. Padahal dari segi rasa, dodol yang diproduksinya tidak kalah dengan dodol Garut ataupun dodol durian Palembang yang sudah tersohor ke sejumlah daerah. Belum dikenalnya produk dodol mangga ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan manajemen bisnis dari para pemiliknya seperti pengemasan dan pengepakan. Kondisi ini diperparah pula dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Padahal mangga merupakan produksi pertanian unggulan di Kabupaten Indramayu. Dodol mangga produksi warga desa Kebulen ini dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk ukuran besar, mereka menjualnya dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Sementara untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000. Dari Indramayu, Jawa Barat, Dedi Musasi, Metro TV. Sedikitnya 50 orang pengrajin lampu lilin dan lilin hias di Balikpapan mengalami kesulitan pasokan bahan baku sejak terbakarnya pabrik lilin PT Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan satu-satunya pensuplai bahan baku lilin pada 2 bulan lalu. Sejumlah peralatan juga terpaksa menganggur seperti alat pencair lilin dan alat pencetak lilinnya. Pengrajin lilin dan lilin hias Pelita Sakti Balikpapan, Herliansyah misalnya, terpaksa merumahkan sedikitnya 5 orang karyawan karena kesulitan memperoleh bahan baku lilin. Untuk sementara ini, Herliansyah terpaksa mendatangkan bahan baku dari Pulau Jawa, namun harganya jauh lebih mahal. Jika di Balikpapan biasanya dibeli seharga Rp5.000 per kilogram, namun saat ini bahan baku lilin dibeli dengan harga Rp7.500 per kilogramnya. Menurut Herliansyah, selain di Balikpapan, lilin lampu dan lilin hias juga dipasarkan ke Samarinda dengan harga bervariasi, tergantung ukuran dan kesulitan pembuatannya. Herliansyah mengatakan permintaan lilin dari pelanggannya terus meningkat, apalagi di Balikpapan sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Selain itu, menjelang Natal dan Tahun Baru, diperkirakan permintaan lilin juga akan meningkat. Diharapkan pada 20 Desember ini, bahan baku lilin yang didatangkan oleh Pertamina dari China segera tiba. Harga lilin yang terus merangkak naik ternyata tak begitu mempengaruhi daya beli masyarakat, karena produk lilin ini memang sudah menjadi kebutuhan sebagai penerang di saat lampu padam. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Pengrajin lilin di Yogyakarta berlomba-lomba membuat berbagai macam bentuk lilin Natal. Salah satu pusat pengrajin lilin Natal di Yogyakarta, yakni komunitas pensil terbang, berlokasi di Kampung Prawiro Dirjan, Yogyakarta ini, setiap tahunnya mengaku selalu kebanjiran order. Di tempat ini tersedia berbagai macam jenis lilin, seperti lilin berbentuk pohon Natal, kerucut, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Berbagai produk lilinnya telah merambah ke berbagai negara, seperti Perancis, Spanyol, Inggris, Portugal, hingga ke Singapura. Meski demikian, sejak kenaikan harga BBM tahun lalu, bisnis lilin hias ini agak merosot, sebab harga bahan baku utama lilin yakni parafin naik hingga 100%. Dibutuhkan keahlian khusus dalam membuat lilin ini. Selain ketelitian dan kesabaran, juga diperlukan untuk membuat kerajinan ini semakin indah. Sementara soal harga, sangat tergantung kepada ukuran dan juga desainnya. Untuk lilin Natal berukuran kecil, dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Sementara untuk lilin ukuran besar, dijual hingga Rp200.000 per buahnya. Dari Yogyakarta, Fatih Gama, Metro TV. Umi talas atau biasa disebut dengan nama kipul bagi sebagian masyarakat Indonesia memang bukanlah makanan yang mewah. Umi talas biasanya hanya digunakan untuk makanan hewan atau dibuang secara percuma. Meski demikian, sejumlah warga di Purworejo, Jawa Tengah sejak beberapa tahun terakhir mulai mengolah umi talas menjadi makanan ringan yang berkelas seperti keripik talas atau stik talas. Srianto, salah seorang pengrajin keripik talas, mengaku
Sejak setahun terakhir, ia bahkan mampu memproduksi keripik talas hingga 60 ton sebulan. Karena setiap hari Srianto mampu menghasilkan antara 2 kuintal umbi talas atau sekitar 75 kg keripik talas. Produksinya terutama untuk memenuhi pesanan di pasar Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Usaha pengolahan umbi talas ini sendiri sebenarnya sudah dimulai Srianto sejak tahun 1995 yang lalu. Namun baru 2 tahun terakhir, ia menemukan formula keripik talas aneka rasa. Keripik talas produksi warga Purworejo ini rata-rata dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Di Kabupaten Temanggung sendiri, saat ini mulai sulit memperoleh bahan baku talas karena petani di wilayah ini mulai enggan menanam umbi talas karena nilai jualnya yang rendah. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan umbi talas, para pengrajin keripik talas harus membeli umbi talas dari Kendal atau Wonosobo, Jawa Tengah dengan harga antara Rp300 hingga Rp500 per kilogram. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Siono Sugondo, Metro TV.